Assalamualaikum guys, udah lama nggak bikin vlog. Kali ini diniatin, mumpung lagi sempet ya. Mungkin sebentar aja, moga-moga bisa beneran sebentar. Ini masih dalam rangka pekan menyusui sedunia nih, teman-temanku yang busui atau kaum perempuan yang punya minat dan concern di bidang menyusui. Kemarin tuh sudah banyak banget teman-temanku yang ngadain IG live ya, bikin IG TV untuk ngebahas dunia per breastfeedingan. Ada banyak banget yang bagus-bagus dari Mbak Prita, dari siapa lagi tuh? Ya dari teman-teman Dula atau sharing-sharing posting. Nanti aku kasih link di bawah kalau memang ada yang bener-bener bagus banget, aku saranin kalian nonton. Nah, aku ini mau kontribusi di bidang antisipasi jauh sebelumnya, yakni sebelum menikah. Kenapa? Karena orang-orang yang aku temui itu mentoknya adalah pasti di pasangan dan juga di ibu sendiri dan di mertua gitu kan kendalanya, sehingga dia gagal untuk menyusui ASI eksklusif atau gagal untuk menyusui, kesandung lah di tengah jalan. Dan biasanya kalau cuma ibu sendiri yang berkendala atau mertua yang berkendala itu masih bisa diatasi nih gitu, karena kan ibu dan mertua sebenarnya bukan tim inti ya. Tapi kalau sudah suaminya yang keras hati atau yang dominan, itu biasanya langsung bubar jalan menyusuinya. Jadi ternyata peran kunci itu ada di suami. Ya, kita udah tahu ya, makanya sampai dibikin akun ID ayah ASI gitu ya. Ada bapak menyusui, istilah-istilah itu dibangun untuk menyebarkan awareness bahwa ternyata yang kunci banget ini suami loh, dukungan ini dari suami gitu. Kemarin udah sempet Mbak Prita mewawancarai 3 ayah ASI yang luar biasa layak untuk dijadikan role model. Nanti aku sharing di bawah ya. Nah, ini aku mau sebenarnya menyadarkan bahwa kalau udah kadung ketemu suami dominan gimana gitu ya. Kan agak susah ya. Aku pun pribadi punya pengalaman ya, namanya Dula, dan dulu pernah sempat ngajar hypnobirthing. Ketemu pasangan dengan berbagai tipe suami itu ya unik masing-masing gitu. Ada yang suaminya sangat support, ada yang suaminya sangat labelnya ya, aku nggak mau label, cuma lebih open mind gitu ya. Tapi ada juga ketemu suami yang dominan dan benar-benar nggak support. Itu aku pun yang mengajar dan ada di situ, meskipun aku bukan istrinya ya, aku cuma kayak tamu ya. Itu pulang-pulang langsung draining karena ternyata suami yang dominan dan gak support itu sebegitu kuatnya loh terasa di aku sebagai yang memberikan konseling gitu. Jadi aku tuh kadang sampai mikir ke rumah, ya Allah kesian banget ya ini cewek, suaminya kayak gitu. Tapi lucunya ini cewek tuh tetap yang memuja-muja gitu loh guys. Jadi kayak submisifnya gitu. Serem kan? Nah makanya sejak itu tuh gue udah kayak, oh my god, ini kayaknya gue harus mundur banget ke belakang ya. Mencuri start dari kalian-kalian yang masih single, at least belum menikah nih, tapi kalian sudah punya visi ke depan bahwa kalian ingin menciptakan generasi yang lebih emotionally strong, emotionally healthy, generasi penerus yang kalian hadiahkan persalinan lembut, kalian hadiahkan nutrisi lewat ASI eksklusif, kalian hadiahkan attachment parenting dan parenting yang sehat. Itu ternyata harus distrategikan sejak awal gitu. Kayak saat ini pacar lo siapa, pacar lo kayak gimana, calon suamimu tuh kayak gimana gitu loh. Karena itu berperan. Pokoknya wassalam kalau misalnya sekarang yang ada di depan kalian tuh bener-bener ya udah ketahuan dominannya, ketahuan susah untuk bernegosiasi, ketahuan gak bisa dibujuk, ketahuan yang senggol bacok. Udah gak usah mimpi tentang gentle birth, gak usah mimpi tentang ASI eksklusif, gak usah mimpi dengan
aspirasi-aspirasi kalian, karena kemungkinan besar ya aspirasi kalian nggak akan diterima gitu. Contoh, ada yang suaminya sebenarnya keras dan dominan juga, tapi masih fleksibel untuk membuka hal-hal baru, masih open mind nih, meskipun dia keras, meskipun dia lebih dominan ya, alpha male, tapi pada saat dia open mind, negosiasi masih bisa berjalan. Itu yang kejadian di suamiku sendiri sih. Ini jadi sharing pribadi. Suamiku juga dominan dan keras hati dan benar-benar leader sejati ya. Jadi ya memang Cancer pula gitu. Tapi untungnya aku sebagai Capricorn juga adalah alpha female. Jadi aku push ke suamiku bahwa semenjak hamil tuh aku belum ngomongin tentang gentle birth dan menyusui dan healing pada saat kita pacaran ya. Tapi pada saat aku tahu hamil, udah jelas-jelas aku berikan sinyal ke dia, aku mau normal, aku mau damai. Waktu itu belum ada istilah gentle birth, tapi sudah ada hypnobirthing. Aku mau belajar hypnobirthing. Abis itu aku mau menyusui eksklusif, sehingga sikap tersebut secara keras aku sampaikan. Keras ini dalam arti bukannya gue ngambek, gue marah-marah, gue maksa, enggak. Tapi sinyal-sinyal itu aku kirimkan secara simultaneously. Ada buku hypnobirthing, ada bukunya Dr. Utami Rusli, ada buku itu IMD, Inisiasi Menyusui Dini. Buku-buku itu tuh ada di rumah gitu. CDs apa, dan YouTube aku juga bikin akun YouTube sebenarnya untuk bisa menonton video-video persalinan yang 18 tahun ke atas ya, tentang hypnobirthing, hypnobabies dan sebagainya. Jadi masih bisa nih sampai sekarang. Akhirnya suamiku sekeras apapun, guenya juga keras ya gitu. Cuma kan nggak semuanya kayak gue gitu. Suamiku Cancer, akunya Capricorn, sama-sama Alpha nih. Tapi masih ada yang bisa menjembatani. Nah, kalau ternyata di antara kalian yang ternyata pasangannya sebenarnya itu udah lama nih jalan sama si cowok ini dan kayaknya udah serius juga gitu, tapi ternyata mesti dilihat lagi, kira-kira kalau kalian bring up about merawat atau mengasuh anak-anak, about parenting, about persalinan dan menyusui, gimana posisi dia gitu, apa sudut pandang dia terhadap pemberian ASI versus pemberian susu formula kayak gitu. Karena itu berperan penting banget ya. Banyak banget yang DM ke aku ternyata mengakui jujur bahwa sebenarnya mereka menyesal gitu, gagal karena ada banyak demon ya. Demon tuh ibaratnya enemy yang menggagalkan gitu ya. Biasanya antara ibu sendiri, mertua, dan suami. Kalau ibu sendiri dan mertua itu biasanya bisa di counterfeit. Yang penting suaminya nih gitu, suaminya jadi perisai. Nah, di kasus Fanny, temen aku yang diwawancara juga semalam itu di IG live-nya teman lahiran, Fanny ini punya perisai yang kuat banget di suaminya. Jadi, dan ini benar-benar priceless banget ya, benar-benar treasure banget dapat suami yang seperti ini, bisa jadi perisai manakala orang tua kita bikin kesel atau mertua kita bikin kesel. Jadi suami itu yang menetralisir. Itu kuncinya. Kalau suaminya sudah juga sebodoh amat dan gak mau fight, susah. Lu mau datang ke konselor menyusui 5 kali pertemuan, 10 kali pertemuan, tetap gak bisa. Karena support system terbesar itu suami gitu. Jadi ini selain aku menuju ke viewers yang cowok, kalian nanti di masa depan kalau bisa perjuangkan sebisa mungkin hak-hak bayimu untuk mendapatkan air susu ibu. Tapi ini lebih untuk ke kalian yang cewek. Coba deh track dulu pasanganmu sebelum nikah nih. Tapi mbak, aku kan udah tunangan, aku kan udah apa. Ya udah, kalau tunangan bikin traktat di depan bahwa aku kalau hamil, aku mau melahirkan seperti ini, aku mau berjuang untuk seperti ini, dan aku mau memberikan ASI seperti ini, tolong bantu aku gitu. Jadi pernikahan itu, gue juga baru mau 13 tahun sih, 2 minggu lagi mau seminggu lebih lagi gue tuh baru mau anniversary ke 13, tapi I'm still learning dan marriage is still very complicated things to me. Tapi pernikahan itu seperti joint venture 2 perusahaan. Perusahaan
X dan Y yang mungkin di awal value-nya beda-beda, profitnya beda-beda, potensinya beda-beda, dosa-dosa bawaannya juga beda-beda gitu. Di joint venture gimana caranya biar bisa sukses gitu. Jadi harus saran pra pernikahan tuh kayak harus bener-bener berkomunikasi yang benar gitu. Posisinya di mana sih ini? Oke, suaminya taking control, tapi ada equality nggak di aspirasi perasaan istrinya? Semua ibu menyusui atau semua istri deh sebenarnya yang mereka benar-benar butuhkan adalah perasaannya didengar dan kebutuhannya dipenuhi gitu. Kebutuhannya dipenuhi itu nggak cuma fisik kayak nafkah ya, tapi juga kebutuhan emosional gitu. Apa yang menjadi aspirasinya, apa yang jadi unek-uneknya, jangan sampai terpendam karena semata-mata dia takut untuk ngomong, semata-mata dia nggak enakan, semata-mata dia sungkan, semata-mata dia takut dikira nggak bersyukur dan nggak berterima kasih. Itu gitu. Di awal pernikahan benar-benar gue tuh harus curi start, biar kalian tuh curi start pada saat kalian masih single. Moga-moga ini banyak subscriber yang juga masih single. Itu beneran joint venture itu nggak main-main gitu. Perjanjian-perjanjian yang kalian ungkapkan gitu, nggak perlu hitam di atas putih, tapi ayo kamu gimana tentang persalinan, tentang punya anak, tentang KB, tentang mengasuh anak, tentang menyusui. I want to know your point of view. I want to know your perspective gitu. Perspektif kamu gimana sih? Planning kamu apa sih gitu. So, jadi pada saat sudah terjadi, kalian bisa satu visi, satu suara, satu guru, satu ilmu, satu halaman gitu. Itu. Kalau sudah kayak gitu gampang deh tugas konselor menyusuinya, tugas bidannya, tugas dokternya. Karena bagaimanapun berbedanya dua insan, tapi tetap kalau udah dibungkus akan visi misi yang sama, ya dua-duanya bisa ikut gitu. Ego-egonya bisa ya ditahan dulu gitu. Sebagai orang tua kita harus jalan bareng-bareng dulu. Nanti kalau misalnya udah sebagai pribadi lagi, baru masing-masing punya mungkin value sendiri atau mimpi sendiri atau kerjaan sendiri atau proyek sendiri-sendiri gitu. Tapi as a parent harus kerjasama. Jadi gitu guys, ini lebih ke pesan-pesan sebelum menikah. Bener-bener tentuin dan yakinkan dan canangkan atau umumkan ke pasanganmu bahwa kamu punya value ini nanti kalau punya anak gitu, kalau lahiran dan kalau hamil menyiapkan persalinan. Jadi pasangan kamu bisa tahu, dan kalaupun ada perbedaan visi dan perbedaan value, sudut pandang, bisa diomongin dari jauh gitu. Nggak yang nanti pas udah melendung baru ternyata suaminya nggak setuju untuk ke dokter ini, nggak setuju untuk melakukan ini, nggak ngebolehin kamu untuk belajar ini, nggak mau mendampingi pada saat kamu ketemu dula gitu. Yang kayak gitu-gitu tuh udah nggak kejadian lagi. Jadi PR sumber-sumber masalah yang mungkin kejadian saat hamil itu udah dieradikasi gitu loh, sebagian besarnya sebelum nikah. Moga-moga pesan aku nyampe ya. Maaf, ini udah kelamaan gak ngevlog, tahu-tahu sekalian ngevlog yang mau diomongin banyak gitu, yang mau diupdate banyak. Tapi ini dulu tentang pesan tips-tips mencuri start untuk sukses menyusui dalam rangka merayakan Pekan Menyusui Sedunia. Jadi selamat menyusui ya ibu-ibu. Terima kasih sudah memberikan yang terbaik untuk buah hati. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam merawat anak-anak kita semua. Assalamualaikum, aloha, namaste, bye-bye.